Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah. Pada kali ini saya akan memaparkan kajian kitab Taysirul Khalaq mengenai bab tentang adab seorang murid atau tata krama seorang santri atau orang yang lagi menuntut ilmu. Dikatakan dalam kitab Taysirul Khalaq bab adabul muta'allim lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadhihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Bahwasanya seorang murid atau santri itu mempunyai adab ataupun tata krama yang harus dimiliki kepada dirinya sendiri, kepada gurunya, ataupun kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya. Yang pertama, adab seorang murid kepada dirinya, yaitu diantaranya adalah tidak boleh ujub. Ujub itu apa? Tidak boleh membanggakan diri. Ya, bangga bahwasanya saya itu orang yang paling ganteng. Bahwasanya saya itu keturunan orang berada. Saya berdarah biru, yang lain berdarah abu-abu, misalkan seperti itu. Ataupun kita memandang dan meremehkan bahwasanya apa yang kita peroleh itu adalah hasil daripada kinerja kita, bukan milik Allah. Ya, hati-hati. Yang namanya ujub itu membanggakan diri bahwasanya apa yang kita miliki itu bukan melalui Allah. Padahal kita ganteng, pemberian Allah. Kita kaya, pemberian Allah. Kita pintar, hakikatnya diberi hidayah keilmuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jangan sampai seorang murid itu mempunyai sifat ujub, sikap yang takabur. Tidak boleh sombong, ya. Biasa-biasa aja. Seorang murid harus tawadhu. Seorang murid harus rendah hati, ya. Bukan rendah diri, tapi tidak menyombongkan diri, tidak berbangga-bangga diri, tidak meremehkan yang lain, ya. Saya ini seorang santri yang hebat, yang lainnya mah ecek-ecek. Nggak boleh, biasa aja. Alhamdulillah saya sekarang lagi belajar di pesantren Bina Insan Mulia. Ya, ketika kita membanggakan diri, kita menyertakan Allah di situ, ya. Kasih alhamdulillah, ya. Sehingga apa? Bahwasanya pencapaian kita berada di titik belajar, katakan di SMP, alhamdulillah saya belajar di SMP Bina Insan Mulia, ya, hakikatnya dari Allah. Alhamdulillah saya bisa belajar di pesantren Bina Insan Mulia kelas aliyah, hakikatnya itu dari Allah. Sertakan Allah dalam setiap perkataan kita. Ingatkan Allah pada semua tindak lanjut kita, sehingga kita tidak ujub, ya, sehingga kita bisa bertawadhu, sehingga kita itu tetap merendahkan hati kita, ya. Selanjutnya, bahwasanya seorang murid itu harus jujur, tidak suka berbohong, ya, tidak pat gulipat. Misalkan seorang murid sudah dikasih duit sama orang tuanya, ini untuk bayaran, ya. Tapi ternyata tidak dibayarkan sama muridnya. Itu namanya membohongi orang tua. Ataupun seorang murid dengan sengaja ngomong ke orang tuanya, ayah, abi, ataupun umi, mama,
Saya banyak kebutuhan. Di sekolahan saya, di madrasah saya, lagi banyak kegiatan. Luar biasa bayarnya gede banget. Berapa nak? 3 juta mah. Begitu. Oh ya udah, nanti ditransfer, umpamanya gitu ya. Ditransfer sama orang tuanya. Ternyata anaknya, muridnya itu berbohong. Tidak untuk bayar ekstrakurikuler, tidak untuk kegiatan di sekolahannya, tidak untuk kegiatan di pesantrennya, tapi untuk foya-foya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai tidak jujur, ya. Kenapa? Karena ketika tidak jujur pada orang tuanya, seorang murid itu telah mengkhianati orang tuanya, ya. Mengkhianati, menyakiti orang tuanya. Ya, seorang murid harus jujur apa adanya aja. Kalau di pesantrennya, di madrasahnya, di sekolahnya, itu dibebani biaya umpamanya untuk ekstrakurikuler 100.000, katakan 100.000. Jangan sampai dibateni, jangan sampai dikasih keuntungan sama orang tua. Wah, ini ada proyek nih dari sekolahan nih, ada acara jalan-jalan nih, bayarannya untuk ke luar negeri misalkan 4 juta, ya. Kan lumayan tuh kalau saya naikin jadi 5 juta. Masih bisa dapat untung 1 juta saya. Jangan, biasa aja, jujur saja pada orang tua kita itu. Ataupun kalau kita bisa jujur sama orang tua, saya mah takut sama orang tua, tapi saya berani sama teman-teman saya sendiri, saya bisa menipu teman saya, gitu ya. Supaya apa? Supaya saya itu enak. Tidak, nggak bisa. Yang namanya ketidakjujuran pasti akan terbongkar, ya. Sepandai-pandainya orang itu menutup kebohongan, pasti akan terbuka, ya. Serapat-rapatnya bangkai ditutup, pasti akan tercium, ya. Jangan sampai karena ketidakjujuran kita akan dijauhi oleh teman-teman kita, ya. Jangan sampai karena ketidakjujuran kita dikeluarkan dari sekolah, kita dikeluarkan dari pesantren, kita di blacklist dari madrasah kita, tempat kita belajar. Jangan sampai. Biasa aja, kalem aja, ya. Apa adanya aja, jujur saja, ya. Kemudian seorang murid, seorang santri ketika berjalan itu harus rendah hati. Tidak boleh menyombongkan diri. Jadi ketika punya duit, jalannya begini. Wah, siapa lawan seakan-akan, ya. Jangan sampai, biasa aja. Punya duit, alhamdulillah saya punya duit. Ayo, saya bisa traktir teman nih. Saya bisa belikan buku teman nih, saya bisa belikan pulpen teman nih, ya. Jangan sampai ketika kita lagi berada, lagi punya duit, sehingga menjadikan kita itu cara jalannya berbeda. Jangan sampai. Jangan sampai juga ketika kita semua lagi di rumah, kita banyak duit. Nah, ketika berjalan naik motor misalkan, ya. Motornya ditarik gas, ngomong sekencang-kencangnya, ya, supaya tetangga tahu, supaya teman kita tahu bahwa saya itu punya motor baru. Ataupun ketika kita, umpamanya orang tua kita mengasih mobil pada kita, saking bangganya kita dengan mobil baru kita, ya, akhirnya kita berjalan naik mobil itu, membawa mobil itu dengan meremehkan. Klaksonnya dibunyikan berkali-kali. Ataupun ketika ada orang yang kenal, tapi secara standar ekonomi itu di bawah, meremehkan. Kleos aja, nggak ngampirin ataupun nggak menyapa, ibu mau kemana, seperti itu, ya. Jangan sampai karena keadaan kekayaan kita yang berlebih menjadikan kita itu jadinya berjalannya berbeda. Jangan sampai. Pokoknya ketika punya duit, punya kekayaan, ketika punya jabatan yang tinggi, tetap jalan kita standar biasa aja. Ataupun ketika kita lagi tidak punya duit, lagi nggak ada apa-apa, ya udah, kita jangan malu, biasa aja juga. Jangan sampai ketika nggak punya duit juga berubah juga, jalannya menunduk begini. Ya jangan, biasa aja. Kayak orang nyari duit aja jadinya, ya. Biasa aja, kalem aja. Kemudian seorang murid, seorang santri ketika dalam proses belajar di kelas, ya,
ketika terjadi proses kegiatan belajar mengajar, itu tidak boleh asbun, asal bunyi. Ketika guru menerangkan, ya, menerangkan matematika umpamanya, terus guru bertanya, siapakah yang mengerti perkalian ini? Saya, Pak, jawabannya ini. Padahal dia tidak tahu, padahal dia jawabannya ngambur. Itu nggak boleh asal bunyi, ya. Jangan sampai kita itu asal bunyi, ngomong asal-asalan sehingga kita melecehkan guru. Jangan. Bagaimanapun seorang guru itu, ya, itu adalah orang yang berilmu pada kita. Kemudian adabun ma ustadzihi, seorang murid harus mempunyai tata krama terhadap gurunya. Ya, seorang murid, seorang santri dimanapun dia berada harus yakin pada dirinya bahwa saya mempunyai seorang guru yang lebih baik daripada orang tuanya. Kenapa dikatakan begitu? Kenapa? Karena seorang guru, seorang ustadz itu memberikan pada semua murid-muridnya itu bekal rohaninya, mengisi jiwa-jiwa kosong seorang murid, mengisi pelajaran agamanya, yang mana pelajaran tersebut bisa berguna untuk di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau seorang orang tua kadang-kadang dan mayoritas hanya memenuhi kebutuhan jasmani anaknya aja. Perlu duit transfer, perlu apa dikasih, seperti itu, ya. Harus yakin bahwa gurunya lebih baik daripada orang tuanya, ya. Karena orang guru memberikan pengetahuan rohani, memenuhi kebutuhan rohani muridnya. Seperti itu. Kemudian apalagi tata krama seorang murid kepada gurunya. Seorang murid itu harus menunduk ketika bertemu dengan gurunya. Ya, tidak boleh seorang murid itu ketika bertemu dengan gurunya pura-pura nggak kenal. Ya, kenalnya di kelas aja. Pokoknya nih ada ustadz nih. Ketika ada di luar ketemu dengan seorang murid, ya, seorang santri, ketemu papasan. Karena udah di luar, nggak di lingkungan pesantren, nggak di lingkungan sekolah, pura-pura nggak kenal, ngeplas aja udah. Waduh, itu jangan sampai. Ketika bertemu dengan guru, ustadz, apalagi kiai, menunduk, diam dulu. Silakan, ya. Kalau bisa kasih salam. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Guru, mau kemana, ya. Begitu sopan santunnya. Jangan sampai ketika ada seorang guru lewat, bertemu dengan guru, kita angas, kita sombong, kita tidak mengenal, pura-pura nggak kenal aja. Jangan. Bagaimanapun, guru adalah orang yang harus kita hormati. Kemudian, seorang murid ketika dalam belajar, itu harus duduk yang rapi, yang baik, sesuai dengan adat kesopanan. Jangan sampai seorang murid itu ketika belajar, nongkrongnya kayak di warung makanan, di warung kopi. Ya, jangan sampai ketika belajar, kakinya ke atas. Ya, dua-duanya ke atas semuanya. Ketika belajar, duduknya nongkrong kayak di warung kopi. Jangan. Ketika mau belajar harus duduk rapi, harus duduk yang sekiranya bisa menghormati gurunya. Sehingga seorang guru bisa nyaman ketika mengajar. Jangan sampai seorang murid duduknya asal-asalan aja. Kemudian seorang murid itu tidak boleh membanggakan, memuji guru lain terhadap gurunya. Misalkan, nih saya nih lagi belajar masuk kelas, umpamanya saya lagi ngasih pelajaran agama atau apa gitu ya. Terus ada seorang murid ngomong ke saya, Ustadz, Pak,
enakan guru yang itu. Kenapa? Guru yang itu mah ngejarnya hebat, banyak guyonannya, banyak ininya, tertawanya. Kalau ustaz mah nggak enak ngajarnya. Kalau ustaz mah bete, bikin bete. Jangan sampai kita itu membandingkan guru satu dengan guru yang lain. Sehingga guru tersebut itu marah, emosi, bahkan tidak ridho terhadap muridnya. Jangan sampai ketika kita sudah capek-capek belajar, ya, karena bencinya, karena marahnya seorang guru karena tingkah laku kita, menjadikan ilmu kita tidak bermanfaat. Ya, jangan sampai karena guru tidak ridho kepada kita ilmunya tidak manfaat, sehingga kita itu tidak kepake di masyarakat. Jangan sampai. Usahakan kita bisa menghormati guru, kita berharap ridhonya guru, sehingga apapun yang kita dapat dari guru kita bisa bermanfaat di masyarakat. Ya, walaupun kita tidak mengerti apa-apa, hanya sedikit ilmu, umpamanya saya hanya bisa tahlil, tapi karena mendapat ridho dari seorang guru, insya Allah tahlilan yang dihafalnya di pesantren bisa kepake di masyarakat. Ya, tapi kalau seumpama na'udzubillah min dzalik, ya, ilmu kita tidak bermanfaat karena gurunya tidak ridho, sampai kuliah S3 pun saya jamin tidak akan kepake di masyarakat. Ya, akan hidupnya di Menara Gading, ya, akan hidupnya di kampus-kampus aja, mohon maaf ya, hanya berkawan dan mengamalkan ilmunya kepada kalangan intelektual saja, sementara kemanfaatan ilmunya tidak bisa dirasakan oleh rakyat banyak. Percuma saja, ya, kita belajar sampai tingkat tinggi, tapi masyarakat tidak mengerti sama kita, sehingga masyarakat tidak menerima kita, sehingga percuma aja. Buat apa ilmu kita kalau kita tidak bermanfaat? Ya, selanjutnya adab yang terakhir adalah wa adabun ma'a ikhwanihi, tata krama kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Ya, jangan sampai kita seorang murid, seorang santri itu mempunyai adab yang jelek, tata krama yang jelek pada saudaranya atau teman-temannya. Jangan sampai. Kita harus bisa menghormati teman-teman kita, ya. Tidak boleh kita meremehkan teman kita. Kita tidak boleh menganggap kita lebih terhadap dibanding yang lainnya, tidak boleh. Atau kita juga tidak boleh kalau seumpama ada seorang murid kawan kita diajarin sama gurunya nggak ngerti-ngerti, lemah otaknya, kita tertawa, wah, dasar on, nggak boleh itu, nggak boleh. Bagaimanapun seorang murid itu harus bisa menjaga perasaan temannya. Jangan sampai seorang murid itu menertawakan, apalagi meremehkan temannya, sehingga karena saling meremehkan menjadikan pertikaian, menjadikan permusuhan satu sama lain, sehingga tidak ada pertemanan dan proses belajar mengajar pun jadinya nggak karuan. Ya, jangan sampai kita itu meremehkan dan bermusuhan dengan teman kita. Baik, segitu aja pemaparan dari saya mengenai kajian adabul muta'allim, adab seorang murid kepada dirinya sendiri, kepada gurunya, kepada ikhwannya, atau kepada teman-temannya. Kalau ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, itu dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karenanya, mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.